Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbagi dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan dalam Yesus. Waktu kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita bersyukur hari kita sehat dan mendapat kesempatan untuk membahas satu tema penting. Tema saya adalah mengapa orang tua perlu mengajar anak-anak untuk bergaul dengan baik. Ya, kita baca satu ayat, dua ayat lebih tepat dari Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah, ayat ini mengingatkan kita bukan cuma dalam konteks prinsip suami istri, tapi juga membangun pertemanan yang baik. Nah, orang tua punya tugas untuk menolong anak-anak, mengajar mereka untuk apa? Yang pertama adalah banyak anak-anak, ini faktanya, banyak anak-anak yang salah jalan. Karena mereka salah bergaul. Mereka bergaul dengan geng motor, lalu mulai balap-balapan, salah liar, dan banyak yang kecelakaan bahkan meninggal dunia. Atau mereka bergaul dengan kelompok yang suka ngebully orang. Kerjanya membuli orang. Baik di sekolah, baik di lingkungan tempat tinggal. Atau mereka bergaul dengan anak-anak yang suka mencuri. Mulai mencuri, mulai ngambil-ngambil, nguntit, segala macam. Atau anak-anak yang suka melakukan kekerasan. Atau anak-anak yang suka bolos. Ada kelompok anak-anak yang senang mabal. Itu ada kelompoknya. Hobi mabal, di mana-mana mereka mabal. Atau anak-anak yang terjebak pada rokok, alkoholik, dan bahkan narkoba. Bahkan hal-hal yang lain yang buruk. Nah, misalnya dengan anak-anak pangki. Jadi rambut mereka mulai dipotong, gak sekolah, merokok, gak mandi. Dan kemudian gak pulang rumah juga. Nah, fakta bahwa banyak anak-anak kita yang karena salah bergaul, hancur. Itu pertama. Yang kedua bahwa pergaulan yang baik itu akan menolong kita, anak-anak kita untuk mereka punya kehidupan yang sehat. Ingat bahwa kita bukan cuma fisik, mental, sosial, dan spiritual. Ada sosialnya. Ketika kita tidak punya teman yang baik itu nah normal. Kita bergaul. Dan bagaimana memilih teman yang baik sebagai satu kebutuhan hidup adalah penting untuk orang tua mengajarkan bagi anak-anaknya. Hal yang ketiga, ajar anak-anak, orang tua mengajar anak-anak untuk bisa menilai mana teman yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi ajar mereka untuk memilih teman-teman yang baik. Misalnya di lingkungan sekolah, di gereja, di tempat mereka tinggal, lingkungan mereka. Dan ajar mereka untuk bisa menilai. Nah, bagaimana cara yang sering bertanya pada papa dan mama. Dan kalau orang tua ditanya anak-anak, Pak, si Anu gimana Pak? Oh jangan, anaknya begini begitu. Saya kalau itu, oh jangan. Loh, jadi gak ada yang baik. Ya kita mengatakan orang ini begini, orang itu begitu. Tapi kalau Bapak bisa rekomendasi, kau bisa bergaul dengan ini dan itu dengan catatan ini. Jadi kita membantu untuk mengguidance mereka. Kalau tidak, mereka bisa tidak punya pengalaman untuk belajar. Nah 1-2 kali mereka bertanya, tapi next mereka juga sudah punya pemahaman. Mengapa? Karena ada pengalaman waktu kita memberi guidance buat mereka. Yang keempat ialah pilih teman-teman yang memiliki hobi yang baik. Aktif dalam hal-hal yang baik sosial misalnya. Atau punya semacam skill atau minat tertentu misalnya. Kelompok bermain voli atau basket, bola kaki, musik, teater, melukis, menulis. Atau usaha-usaha lain yang berprestasi. Sehingga ketika anak-anak kita bergaul di kelompok itu misalnya mereka bergaul dengan anak-anak yang punya hobi misalnya ya basket. Anak-anak badannya jadi bagus atau renang mereka jadi bagus. Bisa ikut pertandingan, pergaulan jadi positif dan mereka maju. Nah tolong anak-anak kita untuk bisa memiliki teman-teman yang seperti itu. Atau mereka orang-orang yang senang misalnya hiking atau mendaki gunung atau pencinta alam. Itu baik, sangat baik buat mereka. Bahkan ada beberapa orang menjadikan hobinya sebagai pilihan hidupnya untuk bekerja. Dan ini baik, ini sangat positif. Yang terakhir bahwa pilihlah anak-anak yang punya integritas moral yang baik. Teman-teman yang punya empati. Teman-teman yang ya mereka hobi apa? Membantu orang. Cari teman-teman yang kalau kita bicara positif, nyaman. Cari mereka yang rohani. Cari mereka yang matang. Dan ini menolong kita untuk sehat secara mental. Tapi juga sehat ya secara sosial. Terus memberkati dan shalom.